Yo guys, balik lagi bersama gua. Ya, di video kali ini gua bakalan bahas case-case dari Ultraman Blazar. Meski mungkin belum semuanya, tapi untuk anggota SCAR dari wakil kapten dan lain sebagainya udah lengkap. Dan totalnya ada 5 case. Nah, karena masih case anggota SCAR-nya, kayaknya bakal nambah lagi deh ya. Buat kayak komandan, villainnya, ya siapa tahu ada lagi guys. Nah, kalau ada nambah lagi, ya nggak tahu juga gua bahas atau enggak ya. Nggak tahu guys. Di sini fokus ngebahas 5 case anggota SCAR. Jadi tanpa babibuk lagi, langsung aja simak videonya. Yang pertama pastinya adalah kapten sekaligus MC kita kali ini, yaitu Gento Hiruma. Gento Hiruma diperankan oleh Tomoya Warabino. Gento berusia 30 tahun. Kalau aktor aslinya sih kalau nggak salah 35 ya. Gento Hiruma berubah menjadi Ultraman Blazar untuk melawan monster. Dia adalah kapten SCAR dan dia telah menikah dengan wanita yang seusianya dan memiliki putra berusia 7 tahun. Dia awalnya memimpin unit khusus elit kecil di GGF. Tetapi tidak lama setelah kemunculan Ultraman Blazar di bumi melawan Space Kurastakian Kaiju Batangga, dia dilantik menjadi kapten pasukan SCAR. Pada saat pengangkatannya menjadi kapten SCAR, SCAR masih belum diketahui keberadaannya. Dia kemudian membentuk tim dengan anggota yang belum dia temui. Gento cenderung mengatakan Orega Iku atau aku akan pergi. Jadi dari sinopsis tersebut dipastikan pada awalnya SCAR masih bekerja secara diam-diam, anggaplah kayak Knight Rider atau TLT, tapi kemudian bakal dipublikasikan juga SCAR ini ke depannya, mungkin. Dan Gento Hiruma ini memiliki slogannya sendiri, yaitu aku akan pergi. Mungkin agak sedikit luput dari rumor karena dirumorkan kemarin katanya ya slogannya Blazar Are You Ready. Nah di sini ternyata Orega Iku atau aku akan pergi. Ini mungkin kata-kata buat nge-counter para anggota yang mau nanya si Gento mau kemana ya. Pas mau jadi Blazar ditanya mau kemana, Orega Iku. Yang kedua, ya satu ini adalah heroin utama di series kali ini, series baru, mini baru, yaitu Emi Aobe yang diperankan oleh Himena Sukiyama. Emi Aobe adalah spesialis intelijen yang melakukan misi penyamaran untuk mengumpulkan para anggota dari SCAR. Dia lulus dari sekolah elit yang terkenal di dunia setelah melewatkan kelas pada usia 17 tahun. Dia dibina untuk bergabung dengan Global Guardian Force, mungkin GGF tadi ya. Dan dia berpartisipasi dalam misi di seluruh dunia sebagai pasukan intelijen khusus. Sejak usia dini, dia belajar tentang rahasia kelam dunia. Itulah sebabnya dia biasanya tidak terlalu mempercayai orang ataupun pemerintah. Dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa yang membantunya dalam misi penyamaran, dan sebagai tambahan, keterampilan menembaknya yang luar biasa menjadikan dia anggota yang berharga di pasukan tempur. Dan hobinya adalah cosplay. Aduh, itu siapa nih? Jadi seperti yang dijelaskan di sinopsis, Emi Aobe ini bertugas sebagai penyamar agar dia dapat merekrut anggota lainnya dari SCAR. Yang kemudian ini juga nyambung sama hobinya yang katanya cosplay. Dimana dia ini kayak suka nyamar, jadi hobinya dengan cosplaynya ini bakal pas di tugas penyamarannya. Ada juga yang bilang, apakah ada kisah cintaan Emi Aobe dengan Gento Hiruma? Nah kalau dari gua sih jelas ya enggak, karena Gentonya udah nikah plus udah punya anak woy. Jadi gimana ya? Yang ketiga, nah yang satu ini adalah mekaniknya atau ilmuannya lah ya di pasukan SCAR, yaitu Bando Yasunobu. Bando Yasunobu diperankan oleh Hayate Kajihara. Sempat muncul baru-baru ini di dunia tokusatsu, yaitu divisinya Creepers yang live sama Demons itu. Bando Yasunobu adalah mekanik dari tim SCAR. Dia adalah seorang mekanik yang terampil dan dia juga ikut serta dalam pengembangan Ergaron. Dia juga dapat mengemudikan Ergaron. Awal di Bando Yasunobu adalah seorang pilot di Korps transformasi Global Guardian Force sebelum kemudian ditugaskan di SCAR. Dia memelihara senjata dan mesin dengan baik dan diam-diam suka menamai mesin favoritnya. Julukannya untuk Ergaron adalah Earthy. Terkadang dia mungkin terlalu terbuka dan bisa membuat orang lain tidak nyaman, tapi dia adalah karakter ramah yang juga menyenangkan. Hobinya adalah bermain dengan cat cradle atau buayan kucing. Oke, dipastikan Bando adalah mekanik atau ilmuwan dari tim SCAR, karena di setiap series Ultraman pasti ada mekanik atau kayak ilmuwannya gini, kayak Asage, Akito, Yuka, Pirika. Ya kayak udah jadi ciri khasnya pasukan Ultraman yang harus ada lah ya. Dan juga si Bando Yasunobu ini juga ikut serta dalam mengembangkan Ergaron, yang berarti mungkin dia bakal tahu sistematis si Ergaron, jurus-jurusnya gimana, dan dia juga dapat mengendalikan Ergaron. Kalau dia ngendalin kayaknya bakal OP dia, karena dia bisa bilang kayak penciptanya juga. Jadi tahu sistematis ini itunya. Menurut kalian gimana guys? Yang keempat, waduh, waifu baru lagi nih, ambil 2 gas kan guys. Ya selanjutnya adalah Andri Minami yang diperankan oleh Konomi Naito. Andri Minami direkrut pasukan SCAR karena keterampilan piloting mekanisnya yang tak tertandingi dan dapat mengendalikan Ergaron. Dia adalah lulusan sekolah dari sekolah teknik dan telah menjadi anggota khusus dari Global Guardian Force. Perasaan dari tadi semuanya dari GGF deh. Karena mengupdate-nya yang lama dalam misi infanteri, Anda juga ahli dalam pertempuran jarak dekat.
Dia selalu ingin bergabung dengan pasukan khusus dan mimpinya menjadi kenyataan ketika ia direkrut oleh Scar, yang saat itu kaptennya adalah Gento Hiruma. Namun, Andri merasa sulit untuk beradaptasi dengan gaya Gento yang spontan dan mandiri dalam melakukan berbagai hal dibandingkan dengan cara ketat dan kaku yang dia lakukan di unit sebelumnya. Dia adalah orang yang sederhana dan bersungguh-sungguh, tetapi di saat dia bekerja dengan Gento dan anggota lainnya, dia mengetahui kemampuan yang sebenarnya. Hobinya adalah angkat beban. Ya, dari sini kita tahu bahwa Andri awalnya sulit untuk menyesuaikan dirinya di pasukan Scar yang dipimpin oleh Gento, karena Gentonya selalu spontan dan mandiri dalam berbagai hal. Nah, sebenarnya ini wajar karena ini nyambung sama si Gentonya yang juga adalah Ultraman Blaster. Jadi dia sebagai kapten gak mau para anggotanya terluka karena dia. Nah, fakta uniknya yang memerankan Andri Minami yaitu Konomi Naito, dia sudah memiliki sabuk hitam tingkat 2 di Kyokushin Karate. Selama 20 tahun dalam dunia karate, adegan aksi yang dilakukan sangat dinamis sekaligus elegan pada saat bersamaan. Nah, ini baru karate girl yang sebenarnya guys, bukan si Sakura Moteki itu ya. Gue jamin kalau Koji Sakamoto jadi director di salah satu episode Blazer, kayaknya kalau ada adegan gelut manusianya, kayaknya Andri bakalan diperlihatkan banget ya. Dan si Andri ini juga dapat mengendalikan Ergaron. Kayaknya kalau Andri mengendalikan Ergaron, kayaknya gerakannya kayak karate dia. Jadi setiap pilot Ergaron mungkin punya ciri khas bertarungnya sendiri dalam mengemudikan Ergaron. Yang kelima, sekaligus yang terakhir. Nah, kali ini adalah wakil kapten dari Scar, yaitu Teruaki Nagura yang diperankan oleh Yuki Ito. Teruaki adalah wakil kapten dan ahli strategi operasi tim yang unggul dan mengumpulkan dan menganalisis informasi menggunakan pengetahuannya yang luas tentang biologi kaiju. Dia juga menyusun strategi untuk operasi Scar. Dia secara formal adalah koordinator pendukung kebakaran untuk satuan umum dan juga bertempur dalam penghapusan Space Kurashitakean Kaiju Bazanga. Faktanya, pengambilan keputusan yang analitis dan tenang, keyakinan yang kuat dalam keputusannya, pengetahuan luas tentang kaiju dan kecerdasan yang dia buktikan dalam operasi itulah yang membuatnya direkrut menjadi wakil kapten Scar. Dia sangat percaya akan pentingnya hidup harmonis dengan kaiju bumi sekaligus manusia. Dia sangat disiplin tetapi terkadang juga bisa keluar dari sana. Seperti yang dijelaskan di sinopsis, Teruaki Nagura ini sangat ahli dalam menyusun rencana dan dia ini juga memiliki pengetahuan yang luas tentang kaiju yang kemungkinan berarti sebelum kemunculan Space Kurashitakean Kaiju Bazanga, kayaknya ada kaiju sebelum itu yang muncul di bumi, namun pernah dikalahkan oleh manusia, mungkin ya. Dan Teruaki ini juga ingin hidup harmonis dengan kaiju-kaiju bumi. Ada hal yang membuat para fans berteori di sinopsis si Teruaki Nagura ini, yaitu dikata dia sangat disiplin, tapi terkadang juga bisa keluar dari sana. Keluar dari sana. Apakah maksudnya yang awalnya disiplin jadi sengkrek gitu? Tapi para fans berteori kemungkinan dia bisa menjadi villainnya. Waduh, ini sebenarnya emang bisa jadi loh ya. Apalagi dia ini sangat cerdas dalam menyusun sebuah strategi. Nah, bisa aja strategi yang dia susun itu termasuk rencananya dia sebagai villain kalau emang bener. Jangan bilang kayak Agam loh ya. Ya itu sih cuma teori gua aja. Kalau ada teori ya silahkan guys tulis di kolom komentar ya. Oke, ya itu dia untuk 5 cast dari anggota pasukan Scar. Ada Gento Hiruma, Emi Aobe, Bantu Yusunabu, Andri Minami, dan Teruaki Nagura. Gimana menurut kalian? Gua rasa kayaknya untuk para cast belum sampai situ deh ya. Bisa jadi ada kayak komandan tertingginya, orang ahli mekanis selain Bando, ya kayak Bakosan lah ya. Siapa tahu ada guys. Di sini yang gue bahas yang 5 cast anggota Scar-nya aja. Untuk sisanya kalau nambah lagi gue bahas atau enggak, ya gue juga masih ragu-ragu. Gue minggu depan udah ujian woi, gak tau bisa upload apa enggak. Kayaknya ini video terakhir minggu ini deh. Oh no, gue usahakan sih kalau bisa setiap minggunya gue kalau bukan video, iya ada short lah ya setiap minggunya. Kalau bisa guys, gue usahakan ya. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video yang akan datang tentang pembahasan Ultraman lagi di channel Dynamic Rai. Oke, bye-bye.